Beberapa waktu lalu VOB merilis single PMS atau kependekan dari Perempuan Merdeka Seutuhnya. Mungkin teman musik sudah banyak membaca inspirasi dan dibalik cerita asal mulanya tercipta single tersebut. Media Indonesia mungkin sudah banyak membahas hal ini. Jadi yang akan Mimin bahas adalah alih bahasa dari artikel luar negeri, tepatnya Australia. Yuk kita bahas tuntas. Halo teman musik, selamat datang di Isengin Musik, channel yang membahas serba-serbi musisi dan musik itu sendiri. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ya. Apabila melihat instastory yang pernah dibagikan VOB di akun resminya, sudah banyak akun-akun media infotainment membahas VOB. Alhamdulillah ya, media Indonesia sudah melihat sepak terjang VOB, apalagi setelah memenangkan nominasi dari AMI Award beberapa waktu lalu mengalahkan seniornya yang lebih dulu berkecimpung di belantika musik, khususnya musik cadas atau metal. Kembali ke pembahasan PMS, banyak akun-akun Instagram infotainment ataupun berita musik yang membahas perilisan single baru VOB di beranda postingan mereka. Sempat mau Mimin bahas juga, namun, ingat VOB sudah melanglang buana ke benua Eropa sana, so pasti media asing juga banyak pembahasan terkait perilisan single baru VOB ini. Yang kemarin contohnya, yang balat ceprot voting, ya majalah Metal Hammer sebagai majalah metal terbesar dan terbaik di dunia. Dan banyak media lain yang memberitakan berita ini. Next akan Mimin bahas, media dari mana saja dan bagaimana pamor mereka kepada publik. Salah satu yang lengkap membahas perilisan single baru VOB PMS ini adalah laman website amnplv.com.au. Nah dari belakang domainnya saja sudah tahu ya, website ini dari Australia. Di artikel dengan bahasa Inggris ini membahas single VOB PMS dengan lengkap dan menyeluruh, makanya Mimin bahas pertama. Untuk mempersingkat durasi Mimin tidak membacakan artikel Inggrisnya ya, jadi langsung alih bahasanya dan pembahasannya. Diposting pada tanggal 3 November tahun 2022 ditulis oleh Dave Bruce, dengan judul artikel VOB Celebrate Women Who Are Breaking Stereotypes. Trio rock Indonesia kembali dan siap membuat lebih banyak lagi gelombang dengan single baru mereka, PMS. Yuk kita masuk ke pembahasan paragraf pertama ya. Setelah debut fenomenal di Wacken Open Air 2022 pada bulan Agustus dan membangkitkan gebrakan dengan EP, School Revolution Remix, mereka yang menampilkan 6 DJ dan produser musik elektronik pada bulan September, Voice of Baceprot VOB kembali dengan single baru mereka, PMS. Singkatan dari, Perempuan Merdeka Seutuhnya, atau Wanita Seutuhnya, dalam bahasa Indonesia. PMS, sebenarnya ditulis oleh Marsha, vokal gitar Widi, bass dan Siti, drum, selama masa SMA mereka sekitar tahun 2017 bersama, dengan guru konseling dan mentor mereka Aba Ersa. Paragraf selanjutnya, komentar Marsha tentang kondisi saat lagu PMS diciptakan. Kami menulis lagu dengan energi yang tersisa setelah sekolah. Saat itu kami sedang sibuk dengan kegiatan sekolah, jadi pada dasarnya kami harus menyeret diri ke studio untuk workshop, kenang Marsha. Terlepas dari kondisi yang mereka alami, tidak ada jejak kelelahan dalam lagu yang mereka hasilkan. Faktanya, PMS mengungkapkan antipati, ketidaksenangan, dan kemarahan band yang mereka pegang terhadap situasi mereka saat itu, baik secara lirik maupun musik. Nah ternyata di paragraf inilah inspirasi lagu PMS. Inspirasi utama di balik lirik PMS berasal dari rangkaian cerpen yang ditulis oleh penulis Indonesia Feby Indirani berjudul Bukan Perawan Maria, dengan fokus pada protes VOB terhadap perilaku diskriminatif dan menghakimi, yang cenderung ditujukan kepada perempuan yang memiliki pola pikir, cara pandang, sikap dan bahkan keinginan atau impian yang berbeda dengan norma. Berasal dari wilayah di mana norma-norma sosial sangat dipengaruhi oleh tidak hanya nilai-nilai agama tetapi juga patriarki. VOB telah mengalami diskriminasi berbasis gender di masa lalu. Tidak adanya pilihan hidup pasca sekolah menengah, bagi banyak gadis selain pernikahan akan menjadi salah satunya. Hal yang sama juga berlaku untuk pilihan karir, yang terbatas untuk VOB dan teman-temannya karena diskriminasi gender. Yang penasaran dengan buku inspirasi lirik PMS, teman musik bisa dapatkan di e-commerce atau toko online kesayangan kalian ya. Lanjut ke bahasan selanjutnya, kembali dengan komentar Marsha sang leader. Ironisnya, bukan hanya pria yang akan menunjukkan perilaku seperti itu, tetapi juga sesama wanita kita. Komentar Marsha, meski ditulis beberapa tahun lalu, lirik PMS tetap kontekstual dan relevan dengan situasi saat ini, tidak hanya di kampung halaman tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dunia pada umumnya. Kenyataannya, perempuan masih terkekang oleh stereotip patriarki, terutama dalam hal karir dan pilihan hidup lainnya. Di artikel ini juga ditulis lirik dalam bahasa Indonesianya, khususnya bagian refnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika mereka mengaum, meski tak seperawan Maria, aku bukan budak busuk otakmu. Meski tak seperawan Maria, akulah merdekalah seutuhnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, do not as virgin as Mary. I'm not your brain rotten slave. Even though says not as virgin as Mary. I am free, completely free. Tentu teman musik sudah tahu betul isi lirik lagu VOB karena berisikan gerakan ataupun keresahan, pastinya liriknya pun penuh dengan gaungan mereka terhadap ketimpangan sosial. Paragraf selanjutnya masuk ke pembahasan aransemen, dan pastinya masuk penjelasan orang-orang yang berjasa dalam pembuatan single ini.
Tidak banyak perubahan yang dilakukan pada lagu tersebut dari segi aransemen musiknya dari bentuk aslinya. Produser Yukadian Narendra GRIBS, Anda Perdana, Bonita, memberikan sentuhan midasnya pada PMS dengan merapikan alurnya dan memilah bagian-bagian terkuat lagu dari demo. Dia juga memilih suara yang tepat untuk setiap instrumen. Nah, jadi kalau teman musik merasa ada yang berbeda dengan demo awalnya, inilah alasannya ya. Lanjut ke direktur vokalnya. Direktur vokal Irfnat Natadiningrat 3 Diva, Krisdayanti, Indonesian Idol, X Factor juga berperan besar di bagian vokal dengan mengajak Marsha, Widi dan Siti, untuk mengeksplorasi jenis nada dan melodi yang belum pernah mereka nyanyikan sebelumnya, semangat, cerah, dan menyenangkan, mirip dengan lagu tema anime. Pantesan beatnya lebih gurih dan energik ya. Begini pendapat Marsha dengan aransemen baru dari PMS. Kami awalnya ragu karena tidak pernah terpikir oleh kami bagaimana lagu protes bisa memiliki melodi vokal dengan disposisi yang lebih cerah. Namun, setelah kami mencobanya dan mendengarkan, kami akhirnya menyukai hasil akhirnya. Rasanya ada sisi lain dari Vyobi yang belum pernah terungkap sebelumnya, dengan pendekatan ini. Sisi menyenangkan, tapi tetap Vyobi banget, jelas Marsha. Ternyata nih, mixer dan mastering dari lagu PMS ini dikerjakan orang luar negeri yang sudah sangat berpengalaman, yang mana mereka juga mengerjakan lagu-lagu terkenal dari band dunia juga. Sama seperti Not Public Property, single mereka sebelumnya, single PMS dimix oleh produser dan sound engineer Denmark, Tue Madsen, yang portofolionya berbunyi seperti A Who's Full of Heavy Music with Mesuga, Switchy the Silence, Menemik, dan Sick of It semua di antara mantan kliennya. Sedangkan mastering sendiri dilakukan oleh Howie Weinberg, seorang audio mastering engineer Amerika, yang bertanggung jawab atas lebih dari 2000 mastering credits, termasuk 200 plus album bersertifikat Gold dan Platinum oleh RIAA, 20 Grammy Award dan beberapa penghargaan lainnya. Howie juga dikreditkan sebagai master engineer untuk Nevermind, Nirvana dan Licensed to Ill milik Beastie Boys. Gimana gak keren ya lagu PMS ini? Gokil dikerjakan oleh master engineer-nya Nirvana, Nery C ini. Dalam paragraf akhir ditutup dengan, PMS, teriakan berani untuk semua wanita yang mematahkan stereotip dengan mengambil pekerjaan yang didominasi pria, tersedia di semua platform streaming digital mulai tanggal 3 November tahun 2022. Link audio musiknya ada di deskripsi ya teman musik, terus dengarkan ya, dan view terus-menerus video klipnya di kanal YouTube Vyobi menuju 1 juta viewer. Begitulah isi dari artikel yang diposting amnplivi.com.au, semoga setelah Amerika, giliran benua Australia juga ditaklukkan. Dari artikel tadi sudah kita tahu, produser, vokal direktor, mixing engineer dan mastering engineer-nya. Ternyata merilis satu single bukan hanya soal rekaman ya teman musik, perlu campur tangan orang-orang profesional yang mendukung terciptanya sebuah lagu sampai dengan pembuatan video klipnya, dan lagi bagaimana mendistribusikan ke platform audio dan platform video, dan sudah pastinya tidak murah ya biayanya, jadi yuk selalu dukung apapun itu demi kemajuan Vyobi kita semua. Apabila dari kredit yang Vyobi posting di Instagramnya disebutkan juga, komposer dari lagu PMS ini adalah Cep Ersa Eka Susila Satya atau lebih dikenal Aba Ersa, lalu personil Vyobi, Siti Aisyah, Firda Kurnia, Widi Rahmawati, dan ada nama lain Ayu Kusumastuti dan Rasti Ningtyah T. Sriantoro. Selanjutnya musik video editor dipegang oleh Eki Novbrian, dan yang terakhir untuk artwork ilustratornya dipercayakan sama seniman dari Jakarta bernama Galang Larope. Artwork yang sesuai banget nih dengan lirik dari PMS-nya ya teman musik, semoga aja nih dibuat kaos dengan artwork PMS-nya ya, Mimin pasti koleksi sih, terus view ya single PMS menuju 1 juta viewer. Oh ya kabarnya tahun depan Vyobi bakalan konser ke Amerika ya. Siapakah yang bakalan mensupport, apa iya kerjasama itu buah dari tur Eropa kemarin, tunggu di video selanjutnya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen dan share ya, terima kasih.